Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, nama malaikat Zabaniyah Allah sebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Alaq. Allah berfirman, biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Quran surat Al-Alaq ayat 17 dan 18. Ibnu Katsir menjelaskan, malaikat Zabaniyah adalah malaikat azab. Biarlah mereka memanggil golongannya, kami akan memanggil Zabaniyah, sehingga dia tahu siapa yang akan menang, kelompok kami atau kelompoknya. Tafsir Ibnu Katsir. Zabaniyah adalah nama malaikat-malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang di neraka. Ia digambarkan dengan sosok yang sangat garang dan sadis, tidak mengenal ampun terhadap orang yang telah masuk ke dalam perut neraka. Zabaniyah berjumlah 19 malaikat sebagaimana jumlah huruf basmalah, dan Zabaniyah dipimpin oleh malaikat Malik. Penglihatan para malaikat itu bagaikan kilat yang menyambar. Gigi mereka sepuh tanduk sapi, sedangkan bibir-bibir mereka menjulur sampai ke telapak kaki. Kobaran api keluar dari mulut-mulut mereka, dan jarak antara kedua bahunya adalah sekitar perjalanan 1 tahun. Dikatakan pula bahwa Allah tidak menjadikan dalam hati mereka rasa belas kasihan dan lemah lembut sebesar semut kecil pun. Salah seorang dari mereka ada yang menyelam dalam lautan api neraka selama 70 tahun. Tetapi api neraka itu tidak membahayakan atas dirinya, karena sesungguhnya cahaya itu dapat mengalahkan api neraka. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin supaya Allah selamatkan dia dari penanganan malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah buatkan untuknya setiap huruf itu sebuah surga. Selanjutnya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas yang menceritakan sebab turunnya ayat tadi, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat di dekat makom Ibrahim. Tiba-tiba datang Abu Jahal dan mengatakan, "Hai Muhammad, bukankah saya telah melarangmu untuk melakukan praktik semacam ini?" Lalu Abu Jahal mengancam beliau. Nabi SAW membalas ancamannya, hingga membuat Abu Jahal marah dan membentak Nabi SAW. Dia mengatakan, "Hai Muhammad, kamu mau ngancam apa? Ingat, saya adalah orang yang paling banyak pendukungnya di wilayah ini." Kemudian Allah turunkan ayat, biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ibnu Abbas mengatakan setelah menceritakan kisah tadi, demi Allah, andai Abu Jahal berani memanggil semua pendukungnya, malaikat Zabaniyah utusan Allah akan langsung menghabisinya. Hadis riwayat Turmudzi. Berdasarkan riwayat ini, kita bisa memahami bahwa malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang bertugas mengazab para hamba yang durhaka, termasuk azab ketika mereka masih di dunia. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas bercerita dengan konteks yang berbeda, bahwa Abu Jahal pernah mengancam, "Jika sampai Muhammad berani sholat di dekat Ka'bah, aku akan injak-injak lehernya." Berita ini pun sampai kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, kalau sampai dia berani melakukannya, dia langsung akan disiksa oleh para malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah sosok malaikat Zabaniyah yang bengis dan menakutkan yang Allah ciptakan untuk menyiksa orang-orang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari makhluknya yang bernama malaikat Zabaniyah. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malam adalah waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat bagi semua makhluknya. Lewat tidur malam, manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktivitas seharian. Namun begitu, bukan berarti ketika tidur kita bebas dari gangguan setan.
setan tetap akan mengganggu manusia meskipun sedang tidur agar melakukan dosa. Kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur, agar Allah melindungi dan malaikat menjaga kita dari gangguan setan saat tidur. Lalu, amalan apa saja agar malaikat menjaga kita saat tidur? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Berikut ini adalah 4 amalan ringan agar tidur dijaga malaikat. 1. Berwudu. Cara pertama yang bisa dilakukan agar tidur kita mendapat penjagaan dari malaikat adalah dengan berwudu. Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata ampuh membuat malaikat menemani kita di saat terlelap tidur. Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah hambamu ini si Fulan, sungguh ia semalaman dalam keadaan suci.'" 2. Membaca ayat kursi. Langkah kedua untuk mendapatkan penjagaan malaikat ketika tertidur adalah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dengan begitu, penjagaan Allah melalui malaikat akan terjadi sampai memasuki waktu subuh. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan, maka aku memegangnya dan aku berkata, "Saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah." Sebagaimana diceritakan dalam hadis, maka orang tersebut berkata, "Jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. 3. Membaca doa sebelum tidur. Banyak di antara umat muslim seringkali mengajarkan anak atau adik untuk berdoa sebelum tidur. Namun terkadang kita sendiri malah yang justru lupa untuk memohon perlindungan Allah sebelum memejamkan mata. Dari Jabir bin Abdullah, apabila manusia berbaring di pembaringannya atau akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, "Akhir malammu dengan kebaikan," sedang setan membisikkan, "Akhiri malammu dengan keburukan." Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Jangan pernah menyimpan rasa dendam dan dengki. Tidur menjadi penutup hari untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya lagi. Namun meski demikian, tetap saja kejadian pada siang harinya selalu terbawa-bawa hingga menjelang terlelap. Misalnya perasaan dendam dan dengki kepada orang lain. Hal ini biasanya terbawa-bawa hingga kita ingin memejamkan mata. Hal ini harus diwaspadai karena ternyata sikap tersebut justru hanya akan membuat kita didekati setan. Yang benar adalah hilangkan perasaan dendam dan dengki kepada seseorang ketika akan tidur, karena hal ini mengundang malaikat untuk turut menjaga kita di kala terlelap. Sahabat yang beriman, itulah 4 amalan ringan yang bisa kita lakukan sebelum tidur agar kita terjaga dari gangguan setan atau jin. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.